Yang bahasa bayar itu. Benar nggak itu nggak sih Pak? Benar ya? Mudah-mudahan saya nggak pernah ditilang Pak. Kalau sempat saya ditilang berarti memang positif saya harus bayar Pak. Jangan pernah berduka dan bersedih karena hari ini institusi kepolisian Republik Indonesia sedang disorot. Nggak usah sedih karena orang beriman itu yang memang harus diuji oleh Allah. Semakin tinggi ujian hidup menunjukkan bahwa kualitas hidupnya harus lebih baik. Kapolres dihina, Kapolres dibenci biasa. Para kapolsek dituding ini itu biasa saja. Karena itu adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Sama dengan institusi kepolisian, beberapa bulan yang lalu indeks kepuasan masyarakat mencapai 86%, menunjukkan polisi sudah siap berbenah dan semakin lebih baik. Tapi ketika itu terjadi, apa yang dilihat oleh orang adalah kekurangannya. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut selagi memang kita sudah siap menjalankan perintah Allah dan sesuai dengan tugas serta fungsi-fungsi teman-teman di kepolisian. Siapapun yang menghina, siapapun yang menghujat, Allah yang akan menolong Anda semuanya sebagai polisi Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk polisi. Nggak usah khawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya dan salam presisi. Susah kalau jadi artis Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Sayyidina al-Mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumil qiyamah. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan Bapak Kapolres Pontianak, AKBP, saya mohon maaf Kombes Ade Haryadi, kok malah jadi turun pangkatnya ini. Para pejabat utama, para kasat, para kapolres, para kapolsek, kemudian teman-teman anggota sekalian dirahmati Allah. Saya tidak sepakat kalau saya dibilang benci polisi Pak. Karena sampai hari ini saya masih suka polwan Pak. Ngapain cinta polisi gitu kan, sama-sama laki-laki lagi. Para sahabat-sahabat dan teman-teman di kepolisian yang dirahmati Allah, jangan pernah berduka dan bersedih karena hari ini institusi kepolisian Republik Indonesia sedang disorot. Nggak usah sedih karena orang beriman itu yang memang harus diuji oleh Allah. Semakin tinggi ujian hidup menunjukkan bahwa kualitas hidupnya harus lebih baik. Kapolres dihina, Kapolres dibenci biasa. Para kapolsek dituding ini itu biasa saja. Karena itu adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Karena ada orang sering nanya sama saya di Polsek Utara itu Pak, memang Kapolsek Pak Suryadi itu berapa tahunnya? Berapa tahun sudah? 3 tahun. Sudah 3 tahun, nggak bosan Pak? Nunggu 5 tahun? Kayak pemilu aja jadinya nih. Itulah manusia. Sebab kata Umar bin Khattab, ini pesan untuk teman-teman di kepolisian yang beberapa waktu ini kita sedang disorot ini, yang bahasa bayar itu. Benar nggak itu nggak sih Pak? Benar ya? Karena perasaan kemarin saya bikin SKCK, saya nggak bayar. Oh dibayarin ceritanya. Oh saya buat SKCK komandan, saya pikir nggak bayar, tenang-tenang aja saya ini. Yang bayar kemarin siapa Pak? Polisi kan. Ini malah kebalik ini Pak. Inilah untungnya saya berteman dengan teman-teman kepolisian. Mohon maaf, mana Pak Radian? Mudah-mudahan saya nggak pernah ditilang Pak. Kalau sempat saya ditilang berarti memang positif saya harus bayar Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kata Umar bin Khattab? Mohon maaf suara saya lagi serak Pak, karena ada beberapa kegiatan kemarin
Selama kurang lebih 1 minggu saya di Pamekasan, kemudian Sampang, Malang, kemudian Surabaya. Jadi pulangnya jadi serak seperti ini. Apa kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an? Idza tammal amru badana qisuhu. Kalau sebuah perbuatan itu sudah sempurna, maka yang dilihat oleh orang adalah kekurangannya. Sama dengan institusi kepolisian. Beberapa bulan yang lalu indeks kepuasan masyarakat mencapai 86%, menunjukkan polisi sudah siap berbenah dan semakin lebih baik. Tapi ketika itu terjadi, apa yang dilihat oleh orang adalah kekurangannya. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, selagi memang kita sudah siap menjalankan perintah Allah dan sesuai dengan tugas serta fungsi-fungsi teman-teman di kepolisian. Siapapun yang menghina, siapapun yang menghujat, Allah yang akan menolong Anda semuanya sebagai polisi Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk polisi. Nggak usah khawatir. Bukan cuma polisi yang disorot, semuanya sedang disorot. Bahkan para ustadz, para kiai, semuanya yang dilihat bukan sempurnanya, tapi kurangnya. Coba, halo ibu, ibu-ibu yang di belakang. Kalau ibu semakin cantik, semakin baik penampilannya, yang dilihat apanya? Kekurangannya. Yang dilihat kekurangannya. Coba ada Kapolsek, ibu happy, jabatan bagus, pangkat mentereng, yang dilihat apanya? Jomblonya. Bocor halus. Ini belum besar-besar amat nih. Tenang ibu happy. Saya bukan lagi ngerosting polisi, ngebully ibu. Nggak apa-apa ibu happy. Karena yang dilihat oleh orang itu bukan sempurnanya hidup kita, Pak. Suami yang dilihat apanya? Kurangnya. Kurang apa? Kurang ngasih belanja, Pak. Nggak ada manusia di dunia ini, kata Umar bin Khattab, yang dilihat sempurnanya. Kalau manusia itu semakin lebih baik, semakin dia lebih sempurna dalam hal ibadah, yang dilihat orang adalah kekurangan dia. Nggak usah khawatir, karena memang itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia yang beriman itu mengira dan menyangka, kata Allah, setelah mereka mengatakan beriman kepada Allah, kemudian Allah membiarkan mereka begitu saja? Enggak mungkin, kata Allah. Semuanya pasti sedang diuji dan harus diuji oleh Allah, karena kualitas ujian itu menentukan kualitas dia nanti pada akhirnya. Hal yang paling mudah dalam hidup kita hari ini adalah, ibu-ibu sekalian, bersyukurlah kepada Allah, karena kalimat pertama yang keluar dari lisannya Adam, bapak moyang kita yang bernama Adam alaihissalam, awwalu kalimatin kharaja min lisani Adam, alhamdulillah. Ketika Adam selesai diciptakan oleh Allah, kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam jasadnya, Adam terbangun, kalimat pertama yang keluar dari lidahnya adalah alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah ini menguatkan seseorang. Kita dihina, alhamdulillah. Kita dicerca orang, alhamdulillah. Dipuji oleh orang, alhamdulillah. Betul kata Pak Kapolres tadi, dipuji tidak terbang, dan dihina pun juga tidak tumbang. Kalau orang itu sudah menguatkan iman di dalam hatinya, fondasi utama dan niat kita bersama-sama jadi anggota kepolisian adalah berkhidmah. Apa itu? Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Apapun yang terjadi semuanya akan baik-baik saja kalau kita mengawalinya dengan kalimat alhamdulillah, akhirnya dengan kalimat alhamdulillah berangkat jadi polisi, kemudian selesai purna tugas sebagai polisi, alhamdulillah. Ini ada 4 Pak siapa nih namanya, saya lupa. Pak Sumarna, kayaknya di Jawa Barat bapaknya. Mohon. Terus Pak siapa lagi? Pak Wawan Gunawan. Wawan Gunawan. Yang sebelahnya? Pak Anton. Pak Jarna. Berarti hari ini terakhir Pak ya? Sedih nggak Pak? Pakai nangis nggak Pak? Perasaan dari tadi mau nangis nih Pak. Nangis aja Pak. Nangis bahagia Pak, karena pengabdian Bapak insya Allah dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah.
insya Allah Bapak bakal masuk surga duluan. Ada yang salah gitu Pak? Kan nggak ada yang salah Pak. Ya Mas Harto, ada yang salah? Nggak ada. Cuma yang masalah duluannya mungkin. Saya sering ketemu Pak Jarna, panas siang, sore kadang datang, pagi. Kalau pagi beliau itu udah berdiri kelihatan dari jauh Pak. Mudah-mudahan Pak Jarna, apa yang Bapak lakukan selama ini dengan niat tulus karena Allah, ingin mengabdi dengan dasar ibadah kepada Allah. Karena polisi itu Pak, ibadah yang paling murah Pak. Bukan murahan, ibadah paling murah itu jadi polisi Pak. Karena setiap ketemu orang merasa nyaman. Alhamdulillah ada polisi, dia enak berjalan. Saya sering cerita sama anak, bersyukurlah kepada Allah karena di Indonesia ini masih banyak polisi. Kita bisa berjalan ke sana kemari, kita bisa aman. Dan orang tidak khawatir melakukan tindakan kriminal. Kenapa? Orang masih mikir, oh ada polisi, berarti masih akan ada penegakan hukum di Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman polisi tetap tegak dan lurus menegakkan hukum di Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan untuk polisi ini Pak. Nggak usah khawatir, niat kita sama. Saya berbuat seperti ini, niatnya ibadah. Bapak berangkat dari rumah, bismillah, sebagai anggota Polri, niatnya ibadah. Maka insya Allah apapun yang kita lakukan, apa kata Allah, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Lakukan apa yang kamu suka, tapi ingat Allah tengah melihatmu. Mau jadi apapun kita hari ini, siapapun Anda hari ini, tapi niatnya semata-mata untuk kebaikan di jalan Allah. Sama dengan anggota Polri, niatnya berbakti bagi agama, bangsa dan negara ini. Allah akan melihat dan Allah pasti akan menolong kita semuanya. Enggak usah sedih, enggak usah khawatir. Karena kalau memang sama-sama kita ini sebagai hamba Allah, hanya baju kita saja yang beda, pangkat kita saja yang beda, posisi kita sama yang beda, nanti keluar di tengah masyarakat, jadilah sebagai orang yang menghadirkan manfaat. Karena kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling berguna di antara manusia yang lain. Walaupun tugasnya selesai di kepolisian, tapi kembali ke masyarakat, kembali berbuat Pak. Nggak usah selesai sebagai polisi, karena kita insya Allah masih bisa manfaat di tengah-tengah masyarakat. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Ini kan ceritanya tadi acara makan-makan, ya kan? Ya. Kok malah suruh ceramah 1 jam? Ini yang salah siapa? Ya kalau mau sedekah, sedekah aja Pak. Kena lagi Kapolres saya nih. Tapi tenang Pak, maka tadi kalau ada narasi buruk di luar, saya orang pertama paling tidak terima kalau mereka itu menghina kepolisian Pak. Lillahi ta'ala Pak. Pertama karena memang niat saya tulus. Yang kedua saya matur duitan Pak. Kenapa saya bilang? Yang bilang saya ini diminta uang sama polisi siapa? Seumur-umur saya temenan sama beliau belum pernah saya minta sama beliau, belum pernah minta uang sama saya Pak. Belum pernah. Yang ada kemarin transfer ke saya Pak. Tapi belum cukup itu Pak. Belum. Oh, Mas Mamil kau ini nambah ya. Kapolsek ada berapa Pak? 6. Cukup lah. Mas Heri, Pak Basuki, Mas Miko, Pak Suryadi, Pak Denny, Bu Happy. Nggak enak mintanya Pak, nggak enak Pak. Tapi kalau nomor rekening masih sama beliau Pak. Ya, Ibu Happy kalau mau hari ini nggak apa-apa Bu Happy. Mumpung hari Jumat, saya doakan jodohnya cepat. Karena insya Allah nanti sekitar bulan Mei saya diizinkan Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan itu juga berkat kebaikan teman-teman di kepolisian Polresta Pontianak Pak. Kalau saya nggak ada SKCK, saya nggak berangkat Pak.
SKCK ya? Oh gitu ya, Pak Malik. Siap Pak Malik. Nanti saya doakan istrinya nambah di sana Pak Maliknya. Amin ya Allah. Nih teman-teman, tadi Pak Kapolres cerita kita ini mau puasa. Mohon izin, silakan angkat tangan yang Kristiani. Terima kasih hadirnya. Saya mau ngingetin untuk teman-teman Kristiani, kami umat Islam puasa itu masih enak. Hanya 1 bulan paling kenceng 30 hari. Ya normalnya 29. Kalau memang teman-teman Kristiani pengikut setia Yesus Kristus, saya cuma mau ngingetin, jangan sampai lupa buka Injilnya. Di dalam pasasi Injil dijelaskan, kalau tidak salah antara Matius atau Markus, dijelaskan setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Artinya kalau teman-teman Kristiani mau berpuasa, puasanya ikut Yesus, berarti 40 hari 40 malam. Bukan cuma lapar Pak, tewas Pak. Umat Islam puasa masih enak Pak. Kita puasa antara 13-14 jam. Allah menghadirkan kebaikan untuk kita, kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kalian karena kalian pasti akan mendapatkan kesehatan. Orang berpuasa itu sehat. Pak Kapolsek, ini apalagi adik saya Pak Heri, ya ini Masya Allah, beliau cuma sehat Pak, bukan cuma sehat, walafiat. Puasa itu menyehatkan, kata Nabi. Sehat pikiranmu, sehat hatimu, sehat fisikmu. Maka Allah menghadirkan puasa dulu. Allah menyebutkan dalam Quran. Kenapa Allah menyebutkan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang puasa yang diperintahkan oleh Allah itu kenapa? Umat-umat terdahulu semuanya dulu puasa. Umatnya Nabi Ibrahim puasa, umatnya Musa puasa, umatnya Isa juga puasa. Tujuan puasa itu adalah membentuk sikap mental. Ujung dari puasa itu adalah takwa, kata Allah. Kata takwa itu, kalau tiap hari Jumat kita sering dengar dari para khatib, kata takwa itu adalah imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan diri dari hal yang dilarang oleh Allah. Tapi syarat takwa itu enggak banyak, cuma 4, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Yang pertama, al-khawf bil jalil. Kalau polisi bertakwa, dia pasti takut sama Allah. Apapun yang dilakukan dalam hidupnya punya standar. Standar ibadah kita ini hanya untuk Allah. Ustadz, boleh nggak saya berbuat tapi saya pengen dilihat orang? Nggak masalah, yang penting hatimu kuat. Misalnya ibu-ibu, nih ibu-ibu pengen nunjukin rasa takwa, kemudian berbagi dengan orang lain, terus difoto, nggak ada masalah. Oh nanti ria? Enggak. Ria itu tidak sesederhana itu Pak Abdullah. Jangan karena takut disebut ria, terus Pak Abdullah nggak nyumbang pembangunan Masjid Polres. Ada orang bilang, oh ngapain nyumbang tapi pengen dilihat? Enggak ada masalah. Karena Allah tidak melarang. Yang dilarang sikap hatinya Pak. Nih kebetulan ada Pak Untung yang selalu untung nih. Pak Untung misalnya mau nyumbang Masjid Polres, ini kan tinggal berapa persen Pak? Tinggal 20%, tapi biasanya 20% yang paling berat nih Pak. Pak Untung misalnya besok datang ke Polres, hitung apa yang kurang. Oh, ini yang kurang. Kalau 2 miliar cukup. Tanah udah laku Pak Untung. Kang Maman gimana? Siap? Yang ada malah tanah tohan nanti Pak. Terserah. Kata Allah, terserah mau dilihat apa enggak sama orang, yang penting berbuat. Ada orang yang terjebak kepada pikiran bahwa oh kalau dilihat orang itu ibadah itu riya. Enggak. Sebab kata seorang ulama besar yang bernama Fudail bin Iyad,
Tarkul amali li ajlin nasi riaun. Ada orang takut nyumbang masjid, ada orang takut sholat berjamaah di masjid, atau orang takut berbuat baik. Ketika ditanya, kenapa anda tidak berbuat baik? Saya takut dipuji orang. Sampai kemudian dia tidak berbuat. Ketika itu dilakukan, dia jatuh kepada riya. Kalau Pak Kapolres dari awal takut riya, masjid nggak kebangun, Pak. Tugas Pak Kapolres itu kan tugas fungsi utama ya ini kan. Tapi ketika beliau punya niatan tulus untuk membangun masjid dan dilihat oleh orang, itu hebat, Pak. Nah, kalau masjid ini sampai selesai, ini bukan hanya kebanggaan bagi kepolisian, tapi kebanggaan bagi kami umat Islam, Pak. Dan kami nanti akan menjadi saksi di akhirat bahwa ini atas ide dan gagasan dari Pak Kapolres yang bernama Kombes Ade Haryadi, dan idenya itu pas di bulan Ramadan tahun yang kemarin. Ini saksinya, ini masih ada ini. Saksinya ada Pak Jatmiko, ada Pak Heri, kemudian ada Pak Suryadi. Kita ngopi-ngopi di salah satu rumah jamaah kita itu. Ternyata niat beliau itu diijabah, dan itu pas bulan puasa ya Pak Komandan, pas bulan puasa Ramadan. Ini menunjukkan apa? Kalau kita mau berbuat dengan niat karena Allah, Allah mudahkan jalannya. Berapa sih gaji Kapolres? Berapa Dan? Tak banyak kan? Tapi bisa bangun Polres, bangun ini masjid di Polres. Ini kalau selesai ini luar biasa, Pak. Mohon maaf tidak membandingkan dengan siapapun. Ini mungkin yang terbaik di jajaran kepolisian di Kalimantan Barat. Enggak usah khawatir, mau berbuat nanti pengen dipuji orang. Kalau setiap orang berpikiran perbuatannya takut dipuji orang, maka dia tidak akan berbuat. Yang kedua syarat takwa itu, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, adalah al-imanu bit-tanzil. Beriman kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini karena kita insya Allah sebentar lagi masuk Ramadan. Yuk mari kita niatkan bersama-sama ibadah karena Allah. Sempurnakan itu dengan tarawih, kemudian qiyamul lail, dan kalau mampu memang sanggup, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat bagi semuanya. Kenapa ketika Allah menurunkan ayat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara, pada kata syifa ayat ini artinya kan obat, tapi Allah tidak mengawali dengan alif lam, tapi Allah cukup dengan kata shin fa hamzah, artinya menunjukkan kalau tanpa alif lam di satu kalimat di dalam bahasa Arab menunjukkan kata umum. Siapapun orangnya, sakit apapun penyakitnya, maka Allah pasti sembuhkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Proses itu penting juga. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa dapat melaksanakan puasa Ramadan sebaik-baik mungkin, dengan sekhusuk-khusuk mungkin, seikhlas mungkin. Tapi tentu teman-teman di kepolisian ekstra kerja keras. Nah justru disitulah ujian kesabaran kita semuanya diuji oleh Allah. Bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan haus, bukan hanya sekedar menahan pandangan mata, tapi semua apapun potensi-potensi yang dapat mengurangi dan merusak ibadah puasa kita, mampu kita tahan. Yang ketiga, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, syarat orang bertakwa yang nomor 3 adalah ridha bil qalil. Merasa puas terhadap nikmat Allah walaupun kelihatannya mungkin sedikit. Jangan bandingkan rezeki kita sama yang di sebelah. Enggak mungkin sama, Pak. Pak Kapolres saja sama Mas Joko enggak mungkin sama. Ini bukan masalah pangkat dan jabatan, Pak. Walaupun kerjanya sama. Nih teman-teman brigadir nih. Teman-teman brigadir kerjanya sama, waktu berangkatnya sama, bahkan gajinya sama. Tapi apakah hasilnya sama? Enggak. Ya jangan curhat di sini juga kali. Padahal udah jelas, ini selatan kan? Subur kawan. Beda. Ini setorannya ke sini beda kawan.
Apalagi timur. Makanya kalau ditanya betah nggak di timur, ya dibetah-betahin aja katanya kan. Nah ini Pak, ar-ridha bil qalil, puas terhadap nikmat walaupun sedikit. Mbak Ina, suami anggota juga, bukan? Double dong. Banyak itu bukan pada jumlah Mbak Ina, tapi kualitas syukurnya. Hidup itu yang membahagiakan bukan mengelola keuangan, tapi mampukah dia mengelola rasa syukurnya. Orang kaya itu bukan pada banyaknya jumlah Pak, tapi seberapa berbahagia dia terhadap nikmat Tuhan. Seorang muslim, seorang mukmin kan diajarin bagaimana mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah yang Kristiani diajarin bagaimana menjadi imitasio Kristio. Paham teman-teman Kristen? Yang Katolik paham nggak? Nggak paham dong, karena ini bahasa para dewa Bang. Disebut dengan imitasio Kristio. Apa imitasio Kristio? Yang diyakini apa? Oh hidupnya Yesus itu begini, penuh cinta kasih, pelayanan. Apa katanya Isa bin Maryam? Selalu saya kutip nih Pak. Ini kan sudut pandang kita saja yang beda. Kami muslim mengimani Isa sebagai nabi dan rasul, nabi terbaik, bahkan ulul azmi. Kami wajib hukumnya mengimani Isa bin Maryam. Kalau tidak mengimani nggak boleh. Anda mengimani dengan konsep yang berbeda, itu hak Anda. Yang mau saya sampaikan adalah pesannya satu yang selalu saya ingat. Nanti mungkin ada para santri yang jadi polisi ini. Mas Nur santri juga ya? Siap. Jalur apa ini? Jalur umum ya? Bukan karena, oh bukan ya? Oh belum ada waktu itu. Bayar juga waktu itu. Tapi sebenarnya ya, Mas Jatmiko itu, Pak Kapolsek itu, dia orang paling tunduk, tawadhu orangnya. Tawadhu dia itu. Nggak ada yang lawan beliau itu. Selama ini kalau saya kesusahan cari tafsir hadis, beliau yang nyarikan. Beliau yang jawab, bukan, beli di toko buku. Apa kata Isa bin Maryam nih untuk teman-teman nih? Laisal ihsan an tuhsina liman ahsana ilaika, innamal ihsan an tuhsina liman asaa ilaika. Disebut berbuat baik itu bukan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Ada orang baik, tapi dia karena membalas. Pak Heri baik, dibalas sama Pak Suryadi karena dia baik. Itu kebaikan biasa. Ada orang baik, kemudian polisi membalaskan kebaikan. Itu kebaikan biasa teman. Tapi kalau ada polisi yang dihina, ada polisi yang difitnah, ada polisi yang dicaci maki, tapi dia masih mau melaksanakan tugasnya sebagai polisi, itu polisi hebat namanya itu. Sebab kata Isa, innamal ihsan an tuhsina liman asaa ilaika. Kalau ada orang yang mencacimu polisi, siapapun Anda, saya dihina, dicaci, dicerca, biasa saja. Saya ditonton oleh jutaan orang, dan tidak semuanya kemudian memberikan apresiasi dengan apa yang saya lakukan. Setiap hari itu, tanya sama admin saya, setiap hari lebih dari 100 orang yang mencaci saya. Tapi apakah akan saya balas cacian? Untuk apa? Nggak ada untungnya. Polisi dihina, balas menghina, nggak ada untungnya. Sampai kapan kita ini akan merawat rasa marah dan rasa benci? Bangsa ini membutuhkan orang-orang hebat, dan ini Anda semuanya. Nggak perlu itu merawat rasa benci. Saya kan polisi, dibenci orang, balas dong. Nggak penting. Oh saya berbuat baik pengen nunjukin sama mereka, nggak penting. Itu sudah tugas kita sebagai manusia beragama, dan tugas serta fungsi Anda ketika dalam sumpah jabatan di kepala Anda itu Al-Quran. Bahwa apa yang akan kita lakukan dan Anda lakukan semata-mata karena kebaikan di jalan Allah Tuhan kita.
Nggak usah sedih. Oh kalau Anda, oh ini polisi dihina. Oh itu biasa. Kami saja. Saya para da'i. Saya itu jadi da'i dari tahun 87 Pak. Tahun 87 saya memulai dakwah. Tapi kemudian saya istirahat karena saya harus menyelesaikan pendidikan. Apa enak jadi da'i? Enggak. Apa enak jadi penyebar kebaikan? Enggak. Karena Fir'aun itu enggak mati-mati Pak. Hanya wajah dan bentuknya saja yang beda. Mohon maaf. Ini, saya ini bukan beli kemarin, dikasih orang ini. Karena saya berharap nanti Pak Kapolres yang belikan. Sampai sekarang nggak dibeliin. Kena age. Padahal orang baik, nggak apa-apa. Ini ujian Pak. Ini mau masuk Ramadan ini. Ar-ridha bil qalil. Puaslah terhadap nikmat Allah sekecil apapun yang kita lihat. Jangan kemudian mengukur, oh enakan Bang Heri dong Kapolsek. Oh enggak lah enakan Bang Suryadi. 3 tahun katanya kan. Ternyata oh enggak enakan Mas Jatmiko. Karena kena di selatan. Oh selatan subur. Positif kan? Positif. Tapi itu kan tidak harus menyebabkan Mas Joko itu kemudian tahu-tahu gini jadi Kapolsek saya ini sayang pangkat Bang. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keempat, syarat takwa itu kata Ali bin Abi Thalib ini yang berat. Isti'dadun birrahil, mempersiapkan dirinya menghadapi perjalanan akhiratnya. Umur kita tidak mundur tapi semakin maju. Ini teman-teman yang purna tugas ini, kalau di kepolisian berapa tahun Pak? 58 ya. Oh maaf para senior ya. Termasuk Pak Sumarna, alhamdulillah beliau sudah meninggalkan dunia hitam Pak. Iya. Kalau Mas Harto itu bukan dunia hitam, nggak ada dunianya malah beliau. Isti'dadun birrahil, mempersiapkan diri menghadapi kehidupan berikutnya. Kita ini kan sedang siap-siap Pak. Makanya kalau kita sholat, ini jam berapa udah ya? Nggak perasaan udah lapar gitu loh Pak. Ini dari tadi kita ngomong begini begitu, AC-nya dingin. Yang kebayangkan cuma makan hari ini Pak. Karena malam ini kita sahur. Itu pun kalau sahur Pak ya. Kalau seperti Mas Jatmiko saya kan agak kurang yakin sampai sekarang Pak. Ketemu teman hilaf gitu tuh kan. Jadi isti'dadun birrahil, mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Masa depan kita sesungguhnya ya kematian. Ini penting untuk kita sampaikan agar dalam hal apapun setiap kita berbuat sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kapolres, nggak mungkin kita sedekah tiba-tiba jadi miskin Pak. Saya beberapa waktu lalu saya masih ingat cerita beliau. Semoga Allah merahmati dan mengampuni almarhumah ibu beliau. Saya ingat namanya Faridah Hanum ya. Ibunda beliau itu Ibunda Faridah Hanum. Beliau itu suaminya atau ayahanda beliau ini kan sebagai anggota DPRD di Deli, di Serdang Bedagai ya. Ya? Deli Serdang. Tapi ternyata salah satu kesenangan almarhumah itu adalah berbagi Pak. Salah satu kesenangan almarhumah ibunda beliau yang sangat beliau cintai dan insya Allah Allah merahmati alam kubur beliau. Amin. Allah terima amal solihnya. Ya kalau orang tua baik akan menurun kepada anak Pak. Pasti Pak. Ini Mas Jatmiko ini dari tadi nih. Ini kayak dendam lama ini. Ini ada apa sebenarnya yang terjadi ini? Setiap saya bilang beliau ini baik, sampean kayak nggak terima gitu loh. Ya udah saya geser ke Mas Joko aja lah. Ini agak beresiko ini nih Mas. Mas Radian. Nih. Apa kata ulama terdahulu? Salahul ab sababun li abnais salih. Kalau orang tuamu baik, insya Allah anak-anaknya baik. Kalau anaknya baik itu cerminan dari orang tua yang baik. Ternyata salah satu kesenangan dan kebiasaan dari almarhumah Ibunda Faridah Hanum itu adalah sedekah Pak. Maka nggak aneh kalau beliau ini selalu bagi makanan terus. Ini program tiap hari dan
Kalau ini berarti MBG dong. Setiap hari selama puasa. Setiap hari selama puasa, Pak. Silakan, Pak. Jam 12 ya. Jam 12. Ini apa, Pak? Kalau orang tuanya salih, anaknya salih, Pak. Orang tuanya baik, anak-anaknya akan baik. Jadi bisa dilihat, kalau anak itu baik, nanti tinggal tanya, siapa bapaknya? Oh, pantesan. Anaknya baik, ternyata orang tuanya itu baik. Maka kebaikan orang tua pasti akan menurun kepada anak-anaknya. Maka kata Rasulullah SAW, apa yang patut menjadi perhatian bagi kita semuanya, jangan sampai kalian lupa bahwa sesungguhnya hidup kalian ini sedang berjalan menuju perjalanan akhirat. Nabung pelan-pelan. Kalau nabung banyak mungkin tak mampu kita. Salah satu tabungan akhirat kita sedang disiapkan dan disediakan oleh Polresta Pontianak, yakni masjid yang tengah kita bangun ini. Janji Nabi kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa tabarakah. Apa kata Rasulullah? Man bana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid Allah di atas dunia, niatnya hanya semata-mata karena Allah, Allah sudah menyiapkan istana terbaiknya di surga. Amin. Nanti kalau Bapak mau nyumbang, niatkan salah satunya itu untuk orang tua. Mau ibu, mau bapak, boleh, Pak. Suatu hari, boleh saya minum sebentar, Pak ya? Nah. Santai-santai nggak selesai, Pak. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Suatu hari ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan orang ini mengadu seperti ini, ya Rasul, dulu waktu ibuku masih hidup, aku tidak sempat berbuat banyak untuk beliau. Dan hari ini beliau sudah wafat. Bolehkah saya berbuat untuk beliau? Apa jawaban Nabi? Boleh. Lakukan 5 hal. Yang pertama, as-salatu alaihima. Berdoalah untuk ibu dan bapakmu. Doamu untuk ibu dan bapakmu pasti Allah akan menerima itu. Dan yang paling penting untuk teman-teman, ketika orang tua kita meninggal atau wafat, jangan lupa kita punya kewajiban, yakni mensolati orang tua kita. Saya sering bersedih ketika kita mau mensolati jenazah. Saya panggil pertama itu anaknya. Adakah di antara jamaah ini anaknya almarhum atau almarhumah ini? Kalau memang ada, Anda punya kewajiban utama dibandingkan dengan kami. Jangan nunggu ustadz, jangan nunggu kiai, yang punya kewajiban itu anaknya. Apa yang terjadi? Ternyata anaknya tidak mensolati, Pak. Kenapa? Karena banyak faktor. Yang paling berbahaya adalah ketika dia dulu tidak memberikan didikan agama kepada anak. Maka kata Nabi, yang pertama yang bisa dilakukan oleh seorang anak sebagai bakti kepada orang tua yang wafat, as-salatu alaihima, mensolati jenazahnya. Yang kedua, wa istighfarul lakuma, memohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan orang tua. Saya sering melihat, dan masyarakat Indonesia pasti tahu, kenapa masyarakat muslim di Indonesia ini sering datang ke kuburan menjelang puasa, Pak. Padahal itu bisa dilakukan tiap hari, Pak. Kalau nggak sempat tiap hari, mungkin tiap minggu. Karena kondisi tempat yang jauh, mungkin bisa tiap bulan. Atau mungkin bisa setahun sekali. Orang tua kita di alam kubur sedang menunggu kita semuanya. Dan yang paling penting adalah doanya kepada Allah. Doa anak salih pasti Allah terima. Dalam hadis yang berbeda, Nabi menyebutkan salah satu di antara amalan yang bisa diterima oleh orang tua ketika meninggal adalah anak saleh. Doanya anak saleh yang mendoakan orang tuanya yang wafat. Kemudian yang ketiga yang boleh dilakukan ketika orang tua sudah meninggal dan anak masih hidup, yang boleh dilakukan wa infadu ahdihima, memenuhi niat dan nazar orang tuanya. Saya tahu persis orang tua dari Bapak Kapolsek Utara, Haji Abdul Manan, itu termasuk tokoh agama di Kuala Mandor. Beliau juga penggagas berdirinya beberapa masjid dan musholla. Menjadi aneh kalau almarhum ayahnya beliau ini senang nyumbang masjid, kalau Pak Kapolsek Utara tidak senang nyumbang masjid. Loh kan? Saya tahu ayah sampean itu Haji Abdul Manan. Haji Abdul Manan itu senang bangun masjid.
Aneh kalau Pak Suryadi tidak mau nyumbang masjid. Aneh kan? Aneh. Jual rumah tuh. Gitu. Saya ini ngomong karena ini adik Pak. Ayahnya masih satu marga. Kalau pakai marga kira-kira seperti itu. Tangretan ya. Yang keempat, ini berat lagi untuk kita. Yang keempat, kalau orang tua kita meninggal, wasilaturrahimi allati la tusali illa bihima. Nih Pak Kapolres sudah ada jauh di sini. Jaga silaturrahim yang pernah dibangun oleh ibunda. Silaturrahim itu iltiqaul wajhaini, bertemunya dua wajah. Kalau kita kan silaturrahimnya hari ini kan lebih mudah Pak, sampai kemudian nggak mau ketemu, cukup nelpon, cukup video call. Padahal yang namanya silaturrahmi itu adalah iltiqa'u wajhaini, bertemunya dua wajah. Artinya apa? Saling bertemu. Memang hari ini kita sedang hidup di era modern, semuanya serba instan, semuanya serba mudah. Tapi kan tidak harus menghilangkan esensi silaturrahim. Kita punya paman, kita punya tante, kita punya bibi, mungkin kita punya uak, mungkin kita punya datuk. Semuanya itu adalah tempat bagi kita untuk meneruskan silaturahim yang dibangun oleh orang tua. Habis Ramadan nanti kita kan pasti lebaran. Anehnya orang Indonesia hari ini bukan kritik, hanya sebuah keanehan saja bagi saya. Dulu kalau kita dari kecil itu, tahun 70, 80, Ramadan selesai, orang tua itu cerita sama anak, yuk nanti hari kedua lebaran kita datang ke rumah paman, kita datang ke rumah mbah, kita datang ke rumah saudara. Itu yang diajak. Anak diperkenalkan, ini pamanmu, ini mbahmu, ini tantemu, ini saudara semendamu, ini sepupumu, ini misanmu. Silaturahim terjaga. Pasti Pak Kapolres ingat itu waktu kita kecil kan. Hari ini orang tua sibuk apa? Ngajak anak ke tempat wisata. Betul? Betul. Masalah Pak. Masalah besar itu. Karena silaturahim akan hilang. Hilang silaturahimnya. Enggak ketemu saudara. Padahal bertemu dengan saudara yang kita sebut silaturahim itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunshalahu min atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin rezekinya ditambah oleh Allah dan kemudian hidupnya dimudahkan, urusannya digampangkan, sering-seringlah silaturahmi. Jauh ke Delhi itu, dekat hari ini. Pontianak, Jakarta, Delhi. Sekarang beliau di Serang ya Komandan. Rumah di Serang kan? Itu rumah yang nomor keberapa itu Dan? Nomor 4 rumah ya. Rumahnya bukan yang lain kan? Bukan. Ini kita dengar istri beliau berdua ini lagi umroh. Mudah-mudahan umrohnya menjadi umroh yang makmur. Jadi saya tanya sama Pak Radian, kok Ustadz tahu istri saya lagi umroh? Enggak, cerita dari teman-teman tadi. Saya bisik sama beliau, senang ya istri umroh? Yes Ustadz. Enggak Pak, enggak mungkin bocor Pak, aman. Kita sama gitu Pak, ya kan orang diri kan, orang tibi. Yang nomor 4 ini, jaga silaturahimmu. Karena silaturahimmu itu kata Nabi, selain rezekinya nanti Allah mudahkan, urusanmu digampangkan. Suatu hari Nabi Musa merasa bangga dengan ibadahnya kepada Allah. Nabi Musa ini nabi disebut kalimullah. Nabi yang bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah itu hanya berapa orang Pak? Mulai dari Idris, kemudian Nabiullah Musa, dan kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi suatu hari Musa ini bangga dengan ibadahnya kepada Allah. Ya Allah, bagaimana dengan ibadahku ya Allah? Yang mana Musa? Sujudku ya Allah. Bagus. Bagaimana dengan puasaku ya Allah? Bagus Musa. Bagaimana dengan zikirku? Bagus ya Musa. Tapi ingat ya Musa,
Sehebat apapun ibadah yang kamu lakukan, itu hanya untukmu dan bukan untukku. Terus yang mana yang paling spesial di hadapanmu ya Allah? Ketika engkau mau membantu saudaramu yang lain. Kalau ada saudaramu dalam kesusahan dan kau datang kepadanya, engkau memberikan solusi terbaik, bahkan kau bantu dia Musa, itu adalah ibadah yang paling aku senangi. Maka Pak Paulus kan melakukan itu. Tahu teman-teman ini belum makan siang, disiapkan makanan 500 porsi. Ya jangan sampai dihabisin semua Pak, kan nanti bisa dibawa pulang. Bisa dibungkus kan? Bisa. Ya mana ada polisi malu Pak. Guyon Pak, biar tambah lapar kita kan. Yang kelima, ini yang kelima nih Pak Kapolres, ini yang paling berat. Wa ikramu shadiqihima, datangi sahabat ibu, datangi teman-temannya ibu, muliakan beliau. Karena ketika engkau mendatangi sahabat kedua orang tuamu, ayah sudah meninggal tapi ayah punya sahabat, datangi sahabatnya, muliakan dia. Ketika ibu sudah meninggal, dia pasti punya sahabat, datangi sahabat ibumu, muliakan mereka. Karena memuliakan mereka berarti engkau sedang memuliakan kedua orang tuamu. Gampang hidup ini karena semuanya diatur sebaik-baiknya oleh Allah dan semuanya disederhanakan di dalam aturan dan ajaran Islam. Oleh karenanya para sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting sekarang dari hidup kita adalah yuk mari kita mulai belajar berbenah. Hal-hal yang tidak baik di masa lalu layak untuk kita tinggalkan. Tidak ada manusia sempurna di dunia ini. Kesempurnaan hanya milik Allah. Sementara manusia ini adalah tempatnya kekurangan dan kekhilafan. Sebagai Kapolres, tentu layak untuk meminta maaf. Apa salahnya dan apa gengsinya meminta maaf? Toh itu aturan Allah. Yang hebat itu ketika orang mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Dan yang paling hebat dari itu adalah orang yang mau memaafkan kesalahan saudaranya. Suami jangan segan minta maaf sama istri. Jangan gengsi minta maaf. Istri pun jangan merasa malu untuk mengakui kelemahan. Karena suami sampai hari ini belum sempurna. Istri pun juga mungkin belum sempurna. Tapi karena saling mau mengakui kelemahan dan kekurangan, Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bersabar dan mau mengakui kekurangan serta kelemahan dalam hidupnya. Saudaraku sekalian, para teman-teman kepolisian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, untung udah ganti berapa kali posisi duduk itu dari tadi. Ini sepertinya Pak Untung nih kasih kode, cepatlah selesaikan tuh ceramah. Ya awak masih umur 27 tahun. Saya bukan 27 Pak, kebalik itu Pak. Ini Pak. Jangan kita ini, apa ya, ini mau puasa. Cukup enggak di dapur, enggak usah mikir itu. Karena puasa itu mengajarkan kesederhanaan. Bukan kemewahan dan kemegahan. Kadang-kadang puasanya orang Pontianak, saya laki besar Pontianak mak, orang Pontianak nih, kalau dan jelang lebaran, yang dipikir apa? Kue, baju baru. Kalau bapak-bapak, yang baru-baru semua kan? Suatu hari Malaikat Jibril alaihi salatu salam, saya jelaskan sederhana saja. Jibril ini adalah malaikat yang paling istimewa Pak, yang menyampaikan pesan kenabian itu dari Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jarak rentang waktunya itu, peradaban manusia ini nggak panjang. Saya sampaikan sebentar karena saya penutur sejarah. Nabi Adam sampai ke Rasulullah itu nggak sampai 50.000 tahun Pak, dekat Pak. Jaraknya hanya antara 10 sampai belasan ribu tahun saja. Jibril ketika selesai diciptakan oleh Allah, terjadi perbedaan di antara para ulama tafsir.
Rasulullah pernah melihat Jibril itu kapan? Ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj. Apa kata Rasulullah dalam Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Rasulullah itu pernah melihat Jibril dalam sosok yang sesungguhnya. Karena kalau setiap kali Jibril datang menemui Nabi itu dalam bentuk manusia, Pak. Fisiknya seperti manusia biasa. Tapi Rasulullah pernah melihat Jibril ketika beliau dalam peristiwa Mi'raj dan melihat Jibril dalam posisi yang sesungguhnya. Sayapnya Jibril itu 200, Pak. Kanan kiri. Satu sayap tembus dari barat ke timur, Pak. Satu sayap itu 200 sayap. Dan Jibril diciptakan oleh Allah dalam bentuk rupawan yang elok. Sangat ganteng rupawan. Sampai kemudian Jibril bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah engkau pernah menciptakan makhluk sebelum dan sesudahku nanti melebihi dalam keadaanku?" Tidak Jibril, aku menciptakan engkau itu sebagai malaikat yang spesial Jibril. Saking bersyukurnya kepada Allah, Jibril kemudian sujud, kemudian berdiri ibadah kepada Allah. Ibadahnya kurang lebih 1 rakaat, hitungannya 20.000 tahun. Berarti 2 rakaatnya Jibril yang sujud kepada Allah itu kurang lebih 40.000 tahun. Setelah Jibril berdiri dan berkata kepada Allah, "Ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu yang telah menciptakan aku sebagai malaikat yang sempurna. Tapi apakah itu masih ada nanti? Apakah akan ada ibadah yang melebihi sujudku kepadamu?" Jawaban Allah gampang, ada Jibril. Engkau boleh merasa senang, engkau boleh merasa bangga atas sujudmu kepadaku, tapi ingat, sujudmu itu masih kalah dibandingkan dengan sujudnya umat dari hambaku nanti di akhir zaman, dan itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujudnya Bapak yang satu sujud ditambah dengan sujud berikutnya melebihi sujudnya Jibril yang 40.000 tahun. Kenapa? Karena kita ini adalah umat istimewa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jaga sujud kita ini, Pak. Maka Jibril bertanya kepada Allah, "Kenapa ya Allah sujudnya umat Muhammad itu melebihi sujudku ya Allah?" Jibril, engkau sujud kepadaku bukan karena perintahku. Engkau sujud kepadaku hanya karena engkau bersyukur dan berterima kasih. Tapi sujudnya umat Muhammad karena landasan perintah dan kewajiban dariku. Maka perintahku, kata Allah, adalah hal mutlak yang tidak dilanggar oleh umat Muhammad. Maka sujud mereka walaupun sebentar melebihi sujudmu kepadaku yang puluhan ribu tahun, karena engkau sujud tanpa perintah, sementara mereka sujud karena perintahku dan merasa hormat serta tunduk dan patuh kepadaku. Sama dengan teman-teman di kepolisian, yuk mari kita berbenah, sama-sama memperbaiki diri agar institusi kepolisian Republik Indonesia yang lahir dari rahim rakyat dan kemudian berbuat untuk rakyat dan pada akhirnya juga dikembalikan kepada rakyat di bangsa ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi, mari itu jadikan semacam spirit dan semangat untuk semakin lebih baik bagi kepolisian Republik Indonesia di masa-masa yang akan datang. Tepuk tangan untuk Polri. Insya Allah saya ini di mana-mana tempat, Pak, bukan cuma di Pontianak, karena Allah mentakdirkan saya untuk keliling beberapa tempat di Indonesia. Saya selalu membawa pesan damai, termasuk saya sampaikan ketika orang bercerita begini-begini tentang kepolisian, bukan karena di depan Anda, boleh lihat ceramah-ceramah saya di mana-mana. Saya selalu ingatkan, orang yang paling baik itu adalah orang yang pandai berterima kasih kepada Allah. Tapi sebelum berterima kasih kepada Allah, berterima kasihlah kepada manusia. Anda bisa tidur nyenyak di rumah, merasa aman dari gangguan maling, dari gangguan Kamtibmas, karena Anda sadar dan yakin bahwa ada polisi yang menjaga Anda di tengah-tengah masyarakat. Artinya sebelum berterima kasih kepada Allah dalam hal Kamtibmas, berterima kasihlah kepada Kepolisian Republik Indonesia. Sebab kata Nabi, la yaskurullah man la yaskurun nas. Tak mungkin kau pandai berterima kasih kepada Allah kalau kepada sesama manusia saja engkau tidak pandai berterima kasih. Bagaimana kita akan aman dari gangguan Kamtibmas kalau polisi itu sudah tidak ada di tengah-tengah masyarakat? Semoga ini manfaat, karena sesuai dengan kesepakatan kita. Saya agak cemas juga dari tadi nih, Pak. Ini dikurangi menit, rupiahnya dikurangi.
Karena beliau udah colek, jangan sampai kurang tuh 1 menit tuh tadi kan. Kata beliau nih, wah matilah kawan nih. Maka dengan bersusah payah, walaupun tenggorokan agak sedikit panas dan serak ini Pak, mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semuanya. Mari nanti kita berdoa dan kita awali dengan Fatihah-Fatihah yang indah. Niatkan Fatihah kita untuk mak bapak kita, para leluhur-leluhur dan keluarga kita yang sudah wafat meninggalkan kita semuanya. Ala hadhihin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Nanti sebutkan nama ibu, ayah ataupun keluarga yang mau disebutkan. Wa thumma ila ruh ummahatina wa abaina, sebutkan. Haji Zubair bin Hasan jaddina wa jaddati faksan wa thumma ila ratija wa ikhwanina wa akhawatina wa dhurriyyatina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. اللهم يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم برحمتك الواسعة وبنعمتك العظيمة وبآلائك الجسيمة يا ربنا يا رحيم يا غفور لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا من جميع أصول وفروعنا في قبورهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم أعيذهم من عذاب القبور يا رب العالمين بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وتعبدنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تكثيرنا. اللهم ارزقنا إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا رزقا حلالا كثيرا ورزقا حلالا طيبا مباركا إنك أنت خير الرازقين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم ارزقنا بالصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya dan mohon maaf, mari kita saling memaafkan karena dalam memasuki Ramadan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja Bapak Kapolres dan para pejabat, para teman-teman, para Kapolsek, para Kanit dan seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.